dari luar kota. Coba mari kita wawancari dulu dari mana asal usulnya dan apa keluhannya beliau datang ke sini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mas? Saya Asnan dari Ponorogo. Asnan dari Ponorogo. Ponorogo mana Mas? Ponorogo Kabatan. Kabatan. Oh, kota itu ya? Kota. Untuk datang ke sini ada perihal apa dan ada keluhan apa? Ini pengobatan sakit. Ya. Saya rasanya itu dada itu kayak buat bernapas tuh agak sesak. Terus di dada itu rasanya kayak berjalan ke atas. Oh, seperti ada yang berjalan. Ya. Terus apa Kayak lagi? berjalan terus dari leher itu kayak menyekit. Ada yang kayak nyekit. Terus di kepala itu rasanya itu bingung nggak karuan, Nggak bisa fokus, nggak bisa fokus. konsentrasi gitu. nggak bisa konsentrasi. Oh iya. Padahal kan saya periksa ke rumah Medis, sakit, medis. medis tidak ada penyakitnya. Itu selama berapa hari atau berapa bulan yang Anda keluhkan itu? Itu ya kita 1 minggu. 1 minggu ini. 1 minggu. Oh iya. Saya coba terawang dulu Mas ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alimu ghaibi wa syahadati, ya alimu ghaibi wa syahadati. Subhanallah. Di dalam dada emas itu banyak sekali benda-benda kiriman santet dari orang-orang yang sentimen kepada Anda. Di situ juga ada yang mengikat di dalam leher seperti mencekik. Itu sebuah tali gaib itu. Dan di atas kepala itu terasa pusing, terasa bingung. Itu ada sukma Anda yang diambil dan diikat sama dukun orang yang menyuruh dukun itu tadi yang mengirim santet ke Anda itu. Anda mau dirupiah? Mau. Oh ya, alhamdulillah. Ini nanti buat pengobatan. Tolong dibukakan dulu. Sudah? Biar nggak tumpah, taruh di sini. Nggak apa-apa tumpah sedikit. Saya masukkan tas beli di dalam nanti buat pengobatannya. Silakan menghadap ke sana. Saya Rupiah, duduk di depan saya. Dan saya keluarkan energi kaitan ada di dalam tubuh Anda. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak mengatok ke saya. Tolong bantu aminkan doa saya akan mendoakan Anda ya supaya diberi Allah kesembuhan secara langsung, dan mudah-mudahan bisa langsung sembuh dan tidak merasakan sakit lagi. Atau aminkan doa saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jika ada kiriman santet atau guna-guna atau ilmu gaib lainnya yang masuk ke dalam raga Mas Asnan, ya Allah hancurkan dan kuasa-Mu ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah semua benda-benda gaib yang ada di dalam dadanya, yang menyekik di dalam lehernya Mas Asnan ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah semua ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu hitam yang masuk ke dalam raganya Mas Asnan ya Allah. Berikanlah kesembuhan sembuh total ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Hanya kepadamu hamba menyembah, hanya kepadamu hamba mohon pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah Muhammad Asnan ya Allah. Ya Allah, buanglah semua energi-energi negatif yang ada di dalam tubuhnya, raganya Mas Asnan ya Allah. Hancurkanlah dengan kekuatan-Mu dan kekuasaan-Mu ya Allah. Jika ada dukun yang menyerang, hancurkanlah kekuatan dukun itu ya Allah dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Fayakun. Ya Allah, hancurkanlah semua benda-benda sihir, benda-benda santet yang disuruh dukun untuk mengirim masuk ke dalam raganya Mas Asnan ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah dengan kekuatan-Mu dan dengan kekuatan-Mu, dengan kebesaran-Mu ya Allah. Hanya kepadamu hamba menyembah dan hanya kepadamu hamba mohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah dengan sekejap ya Allah. Angkatlah semua penyakit, walaupun penyakit itu penyakit lahiriah. Angkatlah semua penyakit, angkatlah semua bala, angkatlah semua cobaan yang ada di dalam jiwa raganya Mas Asnan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah semua kekuatan yang ada di dalam raganya Mas Asnan ya Allah. Hancurkanlah semua kekuatan yang dikirim oleh dukun untuk melukai Mas Asnan ya Allah. Dan sadarkanlah dukun-dukun yang menyerang Mas Asnan ya Allah. Dan sadarkanlah orang-orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mas Asnan ya Allah. Berikanlah keselamatan kepada mereka ya Allah. Dan hancurkanlah kekuatan gaib dan kekuatan kegelapan yang menyerang Mas Asnan ya Allah. Fayakun. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah Mas Asnan ya Allah dari gangguan gaib, dari gangguan jin, gangguan iblis maupun gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Angkatlah semua penyakit-penyakit yang ada di dalam raganya Mas Asnan ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah total ya Allah dengan segera mungkin ya Allah. Hanya kepadamu hamba menyembah dan hanya kepadamu hamba mohon pertolongan-Mu ya Allah. Hancurkanlah dengan kekuatan-Mu dan dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah total ya Allah. Hancurkanlah semua kebatilan-kebatilan yang mengganggu jiwa raganya dan mengganggu pikirannya Mas Asnan ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah Mas Asnan dari segala penyakit dan dari segala gangguan gaib-gaib lainnya ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tujinna biha min jal al-bali wal afat wa tablina biha min jamil hajar wa dunna biha min tamil syai'at wa tufa'una binna inda qadrajat wa tublihuna bi awsa khayat min jamil khairat fil hayati wa bidal mamas. Allahumma jil sultanil adim wa jil manil adim wa jil wajah kalimata mati wa da'watil mustajabah aghil asyani walub syahini min anfusil agidrati wa nadirin wa inisi wa jini wa iladalatina kafaru la yukuniku naga bi absarihim lam nasami dikra wa warisa Sulaiman Dawud alaihissalam al-Zukafir wa ujabat abdillah kana sabwa rahmatul maikazara. Allahumma innal khalabi surati Sulaiman minal masriqi ilal maghribi minal waishan warikan wa gamaman wa salawat tasliman kasira jalal jalalu jaidi syaitani fadul umati wa nur rabbana taqabbal Sulaiman
Amna Daud alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akan mendoain air putih ini untuk pengobatan dari kalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Silakan begini dihabiskan ya, bisa langsung sembuh. Sudah gimana rasanya sekarang habis diruqyah dan minum air pengobatan? Enak kan? Kita hilang. Oh, alhamdulillah. Yang sasak di dada tadi sudah hilang? Tidak. Alhamdulillah. Itu tadi Mas ya. Itu tadi ada orang yang mengganggu, mengirim santet, mengirim ilmu sihir ke dalam raga Mas Hasnan. Orang itu ingin sekali membunuh Mas Hasnan lewat ritual gaib. Jadi tapi pesan saya, kalau orang itu melakukan perbuatan jahat, jangan dibalas dengan kejahatan. Biar Allah sendiri saja yang membalas kejahatan itu. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadis qudsi, yaitu isma sita fa innaka mayitun, akhir masita fa innaka mufarikun, imal masita fa innaka muzazin, in khairon wa in syaron wa syarun. Barang siapa yang berbuat baik, maka Allah akan membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan, dimasukkannya di dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Dan jika barang siapa yang berbuat kejahatan, maka Allah akan membalas kejahatan itu dengan kejelekan, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahanam Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi pesan saya, jangan ada dendam, jangan ada dengki, dan jangan ada ingin membalas perbuatan orang yang mengganggu Anda dan mengirim santet ke dalam Anda. Pasrahkanlah semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan selalu dilindungi dan disertai dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Jadi Mas Hasnan, ini bukan sekedar saya pengobatan. Mas Hasnan saya juga bekali dengan amalan, 4 amalan yang disebut dengan cagak papat. Amalan cagak papat ini berfungsi untuk melindungi diri Anda biar tidak bisa dikirim santet dan tidak bisa dikirim guna-guna maupun ilmu sihir lainnya, biar kebal dari gangguan-gangguan gaib hal lainnya. Amalan cagak papat yang pertama yaitu istighfar. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Baca 400 kali. Jika Anda mengamalkan astaghfirullahaladzim, dalam segi gaibnya itu perwujudannya adalah air. Dan jika kita melaksanakan memperbanyak zikir, itu berarti kita telah membuktikan bahwa kita mensyukuri nikmat air diberikan Allah kepada kita. Yang itu salah satunya yaitu adalah darah. Dan yang kedua adalah sholawat. Sholawallahu ala Muhammad. Baca 400 kali.
jika kita mengamalkan sholawat, memperbanyak sholawat, perwujudan dari segi gaibnya itu yaitu berupa sebuah api. Dan kita juga membaca sholawat itu memohon syafaat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita selalu dirahmati Allah dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita mengamalkan sholawat, itu adalah salah satu bukti bahwa kita mensyukuri nikmat api yang diberikan Allah kepada kita, yaitu salah satunya adalah amarah, mutmainah, dan nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Yang ketiga yaitu zikir. La ilaha illallah, baca 1200 kali. Jika kita mengamalkan zikir la ilaha illallah, perwujudan dari segi gaibnya yaitu berupa angin. Dan jika kita mengamalkan zikir la ilaha illallah, memperbanyak zikir, kita salah satu bukti kita bahwa kita mensyukuri nikmat angin yang diberikan Allah kepada kita, salah satunya adalah nafas. Setiap hari kita bernafas itu tidak ternilai harganya. Yang ketiga, yang keempat yaitu zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi aliyil adzim. Jika kita mengamalkan tasbih, perwujudan dari segi gaibnya yaitu tanah. Dan jika kita memperbanyak mengamalkan tasbih, berarti kita telah mensyukuri nikmat tanah yang diberikan Allah kepada kita, yaitu salah satunya adalah bumi, tempat kita berpijak, tempat kita berlindung, dan tempat kita memohon pertolongan, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika Mas Asnan ataupun kita, walaupun buat para sobat semua, ini juga berlaku buat para sobat semuanya. Jika kita mengamalkan 4 amalan jaga 4 ini, insya Allah kita telah menyatukan 4 unsur, yaitu air, api, angin, dan tanah. Insya Allah jika kita mempersatukan 4 unsur ini, maka Allah akan menurunkan rahmat, menurunkan karamah, dimasukkan ke dalam raga kita. Semakin tinggi karamah kita, maka kita semakin kebal dari gangguan gaib-gaib yang tidak bertanggung jawab, ataupun dari gangguan-gangguan orang-orang yang sentimen kepada kita, yang mau mengirim jin, mau mengirim santet, mengirim guna-guna, maupun mengirim ilmu sihir lainnya. Jika kita meningkatkan amalan cakap papat ini, maka karamah kita semakin tinggi. Jadi amalan 4 ini tolong dipegang dan diamalkan, Mas ya. Para sobat, kita mencoba melakukan pengobatan dan juga memberi pengarahan amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW seperti ini, bertujuan untuk supaya kita itu memahami tentang hal-hal gaib dan memahami sebuah spiritual. Dan amalan-amalan seperti ini bisa meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika para sobat ada salah satu keluarga atau teman atau saudara yang mengalami seperti kasus seperti Mas Muhammad Asnan seperti ini, para sobat ingin minta pengobatan ruqyah kepada kami, para sobat bisa menghubungi kontak person kami di nomor 085 749 729 848, atau para sobat juga bisa langsung datang di rumah praktek kami. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin wa fil taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.